Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina hadzal dinil azim wa hadana sawa'as sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesihatan yang memungkinkan kita alhamdulillah bisa menyaksikan channel yang insya-Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita yang hadir atau yang mendengarkan channel ini selalu berjalan di jalannya yang lurus dan senantiasa diberikan hidayah daripadanya dalam menjalani kehidupan ini. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato tentang pentingnya menjaga amanah dan bagaimana Islam memberikan solusi untuk menghadapi trust issue atau masalah kepercayaan. Kepercayaan, ayuhal ikhwah, adalah salah satu fondasi utama dalam membangun hubungan antar manusia. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin ada keharmonisan di dalam keluarga, persahabatan, atau bahkan di dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Daripada itu, penting kiranya bagi kita untuk memahami apa itu trust issue, apa yang menjadi penyebab-penyebabnya, dan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan bijaksana. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan di dalam Islam memiliki makna yang sangat amat dalam. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan telah menjadi salah satu nilai yang paling dihargai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Bahkan sebelum beliau menerima wahyu, masyarakat Quraisy sudah mempercayai beliau sebagai sosok yang jujur dan juga amanah. Ini kiranya menjadi contoh nyata bahawa kepercayaan bukan hanya soal menjaga hubungan antar individu, tetapi juga tentang menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tanggungjawab. Kepercayaan di dalam Islam tidak hanya meliputi hubungan antara sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji perjanjian itu. Suratul Maidah ayat 1. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita untuk selalu menepati janji dan juga amanah, baik yang diberikan oleh Allah maupun oleh sesama manusia. Penuh tanggungjawab di dalam menjaga kepercayaan menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang. Namun, di zaman modern ini, kita menghadapi tantangan besar di dalam membangun dan menjaga kepercayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena yang menonjol di era modern ini adalah semakin banyaknya orang yang mengalami trust issue atau masalah kepercayaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut adalah beberapa penyebab utama yang harus kita pahami dengan seksama. Yang pertama adalah individualisme yang meningkat. Ayuhal ikhwah, masyarakat modern cenderung lebih individualistis dibandingkan masyarakat tradisional. Di dalam budaya individualistik ini, setiap orang lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan hubungan sosial yang lebih luas. Selanjutnya adalah hubungan yang terisolasi. Orang-orang sering terisolasi dalam dunia mereka sendiri, di mana mereka lebih memilih untuk berhubungan dengan dunia maya daripada dunia nyata. Akibatnya,
hubungan menjadi lebih dangkal dan cenderung hanya berbasis kepentingan sesaat. Yang selanjutnya adalah mengutamakan diri sendiri. Di dalam banyak hal, nilai kebersamaan yang dulu dijunjung tinggi kini mulai tergeser. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi hal yang amat sulit untuk dibangun. Masyarakat yang terlalu individualistik cenderung kurang saling mempercayai, karena mereka merasa lebih aman jika mengandalkan diri mereka sendiri daripada orang lain. Selanjutnya adalah pengaruh teknologi dan media sosial. Ayuhal ikhwah, teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Media sosial meskipun mendekatkan jarak fisik, seringkali menciptakan hubungan yang dangkal dan tidak bermakna. Selanjutnya adalah komunikasi yang tidak langsung. Di dunia maya, interaksi seringkali terjadi tanpa bertatap muka, secara tidak langsung. Hal ini menyebabkan kurangnya kedekatan emosional antar individu, yang pada akhirnya membuat kepercayaan sulit terjalin. Selanjutnya, manipulasi informasi. Nah, banyaknya berita palsu, hoax, dan informasi yang menyesatkan menyebabkan orang lebih curiga terhadap segala hal yang mereka terima, baik itu dari media, teman, ataupun bahkan keluarga sekalipun. Selanjutnya, menampilkan kehidupan yang sempurna. Media sosial seringkali menampilkan gambaran kehidupan yang sempurna. Namun, tidak jarang ini hanyalah fasad. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan karena banyak orang yang merasa bahwa apa yang mereka lihat di dunia maya tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, semua faktor ini berkontribusi terhadap sulitnya membangun hubungan yang berbasis pada kepercayaan dalam dunia modern yang serba digital ini. Selanjutnya, pengalaman pengkhianatan yang meningkat. Ayol ikhwah, di era modern, pengkhianatan lebih sering terjadi, baik di dalam hubungan pribadi seperti perselingkuhan maupun di dalam dunia nyata. Seperti perselingkuhan maupun di dalam dunia kerja yang penuh dengan persaingan. Selanjutnya, dunia yang kompetitif. Di dunia yang penuh dengan tekanan ini, banyak orang yang merasa bahwa mereka harus mengorbankan nilai-nilai moral demi mencapai suatu tujuan pribadi. Hal ini membuka ruang bagi pengkhianatan dan kebohongan. Ayuhal ikhwah, selanjutnya adalah pengkhianatan di dalam hubungan pribadi. Dalam kehidupan sosial ayyuhal ikhwah, ada banyak sekali kisah pengkhianatan, baik itu di dalam pertemanan, percintaan, atau hubungan keluarga. Pengkhianatan membuat orang menjadi lebih tertutup dan sulit untuk mempercayai orang lain. Setiap pengalaman buruk ini membuat seseorang membangun dinding perlindungan dan enggan mempercayai orang lain. Jika seseorang telah pernah dikhianati, mereka akan lebih waspada dan curiga terhadap niat orang lain. Selanjutnya adalah kurangnya interaksi sosial yang bermakna. Ayuhal ikhwah, hidup modern seringkali membuat orang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas individual sehingga hubungan yang berarti menjadi langka. Selanjutnya adalah pola hidup yang sibuk. Banyak orang lebih fokus pada pekerjaan ataupun urusan pribadi mereka, sehingga tidak banyak waktu untuk berinteraksi sosial secara mendalam. Yang selanjutnya, relasi yang dangkal. Hubungan menjadi lebih transaksional ataupun pragmatis. Mereka yang menjalin hubungan hanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tanpa memberi ruang bagi kepercayaan yang mendalam. Selanjutnya adalah trauma dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ayyuhal ikhwah yang tidak harmonis, seperti konflik kepada orang tua, ketidaktepatan terhadap janji, atau bahkan kekerasan di dalam berkeluarga seringkali menjadi akar masalah trust issue. Selanjutnya adalah keluarga yang tidak stabil. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik atau ketidakstabilan seringkali merasa kesulitan untuk mempercayai orang lain. Selanjutnya adalah trauma masa kecil.
Trauma yang dialami pada masa kecil, baik itu berupa pengabaian atau pengkhianatan, akan terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi cara seseorang mempercayai orang lain. Selanjutnya adalah tekanan hidup dan kompetisi yang ketat. Hidup di dunia yang penuh dengan tekanan dan kompetisi ini seringkali membuat manusia cenderung lebih waspada terhadap niat orang lain. Selanjutnya adalah persaingan yang intens. Di dalam dunia yang sangat kompetitif ini, seringkali orang merasa bahwa mereka harus selalu bersaing untuk mendapatkan perhatian ataupun keuntungan. Dan ini membuat mereka lebih berhati-hati dan kurang percaya terhadap orang lain. Nah, selanjutnya adalah ketidakamanan emosional. Tekanan hidup yang tinggi dapat membuat seseorang merasa tidak aman dan cenderung mengandalkan diri sendiri daripada mempercayai orang lain. Selanjutnya adalah nilai-nilai moral yang menurun. Ayol ikhwah, di dalam masyarakat modern ini, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan juga tanggung jawab semakin tergerus oleh pragmatisme. Selanjutnya adalah pengutamaan terhadap keuntungan pribadi. Banyak orang lebih fokus pada pencapaian keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan dan kepercayaan orang lain. Selanjutnya adalah ketidaktulusan. Di dalam dunia yang semakin materialistis ini, banyak orang yang lebih tertarik pada pencapaian pribadi ketimbang menjaga nilai-nilai moral yang tinggi. Selanjutnya adalah globalisasi dan keragaman. Globalisasi mempertemukan orang dari latar belakang budaya, agama, dan nilai yang berbeda. Selanjutnya adalah perbedaan yang mencolok. Perbedaan budaya dan nilai membuat orang merasa lebih sulit untuk mempercayai satu sama lainnya. Ketidakpahaman terhadap budaya ataupun keyakinan lain seringkali memicu ketidakpercayaan. Selanjutnya adalah ketergantungan pada sistem. Ayuhal ikhwah, di era modern banyak orang yang mengandalkan sistem atau institusi besar seperti perusahaan, bank, atau pemerintah. Namun ketika sistem ini gagal, kepercayaan terhadap manusia juga terguncang. Selanjutnya adalah kegagalan sistem. Ketika sistem yang kita andalkan seperti lembaga keuangan, pemerintah, ataupun organisasi gagal menjalankan tanggung jawabnya, maka rasa kepercayaan terhadap manusia sebagai individu juga mulai runtuh. Misalnya kasus-kasus korupsi, penipuan, ataupun penggelapan yang melibatkan institusi besar, maka itu masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap niat baik orang lain. Nah, ketika institusi ataupun sistem yang seharusnya dipercaya terbukti gagal atau merugikan banyak pihak, hal ini menambah beban pada mentalitas masyarakat yang sudah terpengaruh oleh ketidakpercayaan. Selanjutnya adalah kesadaran privasi yang tinggi. Di era digital, kesadaran akan pentingnya privasi juga semakin meningkat. Banyak orang yang sangat amat berhati-hati dengan informasi pribadi mereka dan enggan berbagi atau membuka diri kepada orang lain. Selanjutnya adalah ketakutan terhadap pelanggaran privasi. Banyak orang yang takut data pribadi mereka disalahgunakan, baik itu melalui media sosial, transaksi daring, atau bahkan interaksi sehari-hari. Ketidakpastian ini membuat orang lain lebih tertutup dan sulit mempercayai orang lain, bahkan di dalam hubungan yang tampaknya sah. Selanjutnya adalah penyalahgunaan informasi. Informasi pribadi yang disalahgunakan, misalnya dalam bentuk pemerasan ataupun manipulasi, dapat membuat seseorang merasa sangat terluka dan mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap orang lain. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu prinsip utama di dalam Islam adalah bahwa manusia hanyalah diperintahkan untuk menilai berdasarkan apa yang tampak secara lahiriah. Sedangkan isi hati dan niat seseorang adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain tanpa bukti yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita untuk tidak mudah berburuk sangka. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Kita hanya bisa menilai apa yang tampak, dan itu sudah cukup bagi kita sebagai umat Islam untuk menjaga sikap adil dan tidak tergesa-gesa di dalam menghakimi orang lain. Selanjutnya, menghindari prasangka buruk adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan sosial yang sehat dan mengurangi terjadinya trust issue. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu memaafkan dan memberi kesempatan kedua kepada orang lain. Selama tidak ada bukti yang jelas tentang kesalahan mereka, beliau bersabda di dalam hadisnya, "La tahasadu, wa la tajasasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bay'in ba'din, wa la takhtasifu, wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah saling iri, janganlah saling mencari-cari aib, janganlah saling membenci, jangan saling menjauhi, jangan saling menukar jual beli tanpa persetujuan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, hadis ini mengajarkan kita untuk menghindari sifat-sifat yang dapat merusak hubungan antar sesama, seperti iri hati, menggunjing dan juga membenci. Dengan menjaga sikap hati yang bersih dan tidak terburu-buru dalam menghakimi orang lain, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya trust issue. Lantas, bagaimana cara Islam mengatasi trust issue ini? Ayyuhal ikhwah, jika kita menghadapi masalah trust issue, Islam memberikan solusi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Berikut adalah beberapa cara yang diajarkan oleh Islam untuk mengatasi masalah kepercayaan. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Kepercayaan yang sejati dimulai dari hubungan kita dengan Allah. Seorang mukmin harus yakin bahwa segala hal yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini bahwa Allah selalu menjaga kita di dalam setiap ujian apapun itu, termasuk di dalam masalah kepercayaan. Kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah dan meyakini bahwa Dia adalah sebaik-baik tempat untuk bergantung. Yang kedua adalah menjaga amanah dan menepati janji. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menepati janji dan menjaga amanah. Jika kita ingin orang lain mempercayai kita, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan jika kalian memutuskan suatu perkara di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskannya dengan adil. Suratun Nisa ayat 58. Selanjutnya adalah memahami dan memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita. Dengan saling memaafkan, kita menghilangkan dendam dan membangun kembali rasa percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa." Dan kiranya memaafkan adalah hal yang lebih dekat kepada takwa. Suratul Baqarah ayat 237. Selanjutnya adalah menjaga keharmonisan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan baik kepada sesama, termasuk dengan keluarga, teman dan juga masyarakat. Dengan memperkuat tali persaudaraan, kita dapat mengurangi keraguan dan menciptakan lingkungan yang lebih dengan penuh kepercayaan.
Cukup sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan senantiasa mendapatkan kebarokahan daripada Allah dan manfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.